di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Cerita kali ini aku dapat dari Twitter dengan judul Pocong Tanpa Kepala. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Bala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Kisah kali ini dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Mas Wahyu. Seperti yang kalian baca di gambar, kalau kisah kita kali ini berhubungan dengan seseorang yang berprofesi sebagai dukun bayi. Menurut informasi yang kita dapat dari Mas Wahyu, dukun bayi ini adalah satu-satunya dukun bayi terkenal di desa tempat kelahiran Mas Wahyu. Di sini, aku tidak akan menyebutkan nama desanya demi menjaga privasi narasumber. Ceritanya berlatar tahun 1994. Di desa tempat kelahiran Mas Wahyu, ditemukan sebuah tubuh tanpa kepala di dalam rumah seorang dukun bayi. Dan ketika diselidiki, tubuh tersebut merupakan tubuh dari Mbah Kasmirah, atau akrab disapa dengan nama Barah. Barah tak lain adalah dukun bayi sekaligus pemilik rumah tersebut. Kebetulan, yang menemukan jasad Barah adalah bapak Mas Wahyu. Saat itu, bapak Mas Wahyu berniat untuk memanggil Barah karena istrinya atau ibu Mas Wahyu akan segera melahirkan anak keduanya yang tak lain adalah adik Mas Wahyu. Begitu bapak Mas Wahyu sampai di rumah Barah, rumahnya sepi dan gelap, tidak seperti biasanya. Sambil berteriak memanggil nama Barah, bapak Mas Wahyu mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika berniat mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Karena mendapati panggilannya tidak mendapat respon, bapak Mas Wahyu membuka sedikit pintunya sambil kembali memanggil nama Barah. Epiknya, ketika pintunya baru saja dibuka, bapak Mas Wahyu mencium aroma yang sangat busuk dari dalam rumah. Sedangkan kondisi di dalam rumah itu gelap dan hening. Bapak Mas Wahyu waktu itu sempat ingin langsung pulang saja. Tapi perasaannya seperti tidak enak dan memaksanya untuk masuk ke dalam rumah Barah. Setelah melewati pertimbangan cukup panjang dengan dirinya sendiri, bapak Mas Wahyu akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah Barah sambil berkali-kali mengucapkan "Nuwun sewu" dan masih dengan memanggil-manggil nama Barah. Hasilnya tetap sama, yaitu nihil. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan dari arah luar rumah Barah. Rumah Barah ini dikelilingi oleh kebun pisang dan singkong di kanan kiri dan belakangnya. Sedangkan depan rumah Barah ini hanya terhampar pemandangan sawah milik beberapa warga sekitar. Rumah Barah ini terletak di paling pojok desa tersebut. Semua warga tidak ada yang tahu keberadaan keluarga Barah. Warga hanya tahu Barah pindah ke desa itu sejak tahun 1981 dan tinggal sendiri tanpa suami atau anak sekalipun. Mereka juga baru tahu kalau Barah ini seorang dukun bayi ketika mendiang Barah membantu kelahiran anak pertama salah satu warga di situ. Dari situlah nama Barah mulai dikenal banyak orang dengan profesinya sebagai dukun bayi hingga akhir hayatnya. Meski beliau saat itu sudah tua, tapi tenaganya masih seperti usia 30-40 tahunan. Beliau masih terlihat cantik, kuat dan suaranya itu masih nyaring. Bahkan kalau ngomong masih etes. Begitu kata orang Jawa. Ingatan Barah juga masih kuat. Setiap beliau berbincang dengan warga membahas sesuatu, Barah selalu masih mengingat detail ceritanya dengan baik. Banyak juga rumor yang berkembang kalau Barah ini menggunakan susuk dalam dirinya. Tapi
warga segan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Bahrah, karena Bahrah termasuk orang yang disegani di desa itu. Pernah seorang bapak-bapak yang disegani di desa itu tidak sengaja berpapasan dengan Bahrah. Nah, bapak-bapak ini juga terkenal dengan ilmu spiritualnya, dan bahkan katanya bapak ini kebal dari barang-barang tajam seperti pisau, kapak, golok, bahkan peluru sekalipun. Menurut info yang berkembang, bapak-bapak ini tidak akan meninggal kalau dirinya sendiri tidak menginginkan meninggal dunia. Oh ya, bapak ini terkenal dengan nama Kung Prit. Warga tidak tahu nama aslinya, karena Kung Prit ini juga seorang warga pindahan dari kabupaten sebelah. Yang jelas, Kung sendiri memiliki arti eyang kakung yang artinya kakek. Untuk selebihnya, gak ada yang tahu. Tahu-tahu, Pak RT setempat manggilnya Kung Prit. Jadi, warga ya ikut-ikutan aja manggil beliau dengan nama itu. Mungkin Pak RT-nya tahu, tapi tidak diperbolehkan memberitahu siapapun. Secara beliau kan dikenal banyak orang sebagai seorang dukun. Entahlah, mungkin seorang dukun pengapesannya dari nama aslinya, bisa jadi kan. Tapi Kung Prit ini bukan dukun jahat. Beliau lebih ke arah dukun yang suka mengobati orang sakit, salah satunya yang berkaitan dengan gaib. Berhubung Kung Prit memiliki kemampuan seperti itu, ketika berpapasan dengan Bahrah, beliau tahu kalau Bahrah ini memiliki susuk dalam tubuhnya. Menurut penuturan langsung dari Kung Prit, saat menatap wajah Bahrah, beliau melihat ada sesuatu yang berkilau dari arah jidat, bibir, pipi kanan, dan kedua tangan Bahrah. Itu pun kalau beliau melihat Bahrah secara tidak sengaja atau pas berpapasan. Kalau Kung Prit sengaja ingin melihat susuk dalam diri Bahrah, malah tidak terlihat apa-apa. Paham kan? Oke, kembali ke cerita Bapak Mas Wahyu. Bapaknya ini masuk ke dalam rumah Bahrah sambil menutup hidungnya akibat bau busuk yang menyengat, dan baru beberapa langkah ke depan, Bapak Mas Wahyu seperti menendang sesuatu. Untuk memastikan sesuatu itu ditendang secara pelan berkali-kali. Dan saat beliau goyangkan ujung kakinya, beliau merasakan ujung kakinya seperti menyentuh bagian tubuh manusia. Cuma entah apa itu, karena gelap. Bapak Mas Wahyu mundur lagi dan mencoba merepet ke arah dinding sambil meraba-raba untuk mencari saklar lampunya. Ketika saklar itu ketemu, beliau langsung menekan tombolnya dan lampu di ruangan itu akhirnya menyala. Begitu beliau berbalik badan, seketika beliau terkejut mendapati ada sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di lantai. Sedangkan di sekitar tubuh tersebut sudah banyak sekali tikus-tikus dan beberapa hewan yang memakan tubuh tersebut. Melihat itu, Bapak Mas Wahyu muntah-muntah keluar rumah sambil berlari memanggil warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Bapak Mas Wahyu langsung keluar rumah dan menenangkan Bapak Mas Wahyu. Sedangkan Bapak Mas Wahyu masih terus muntah-muntah meski dirinya sudah jauh dari rumah Bahrah. Setelah tenang, Bapak Mas Wahyu mulai menceritakan semuanya dengan rinci, dan warga satu persatu mulai mendatangi kediaman Bahrah. Karena pintunya sudah terbuka. Karena saat keluar Bapak Mas Wahyu lupa menutup lagi karena gak fokus gara-gara bau busuknya. Akibatnya, bau busuknya sudah tercium dari jarak jauh. Sama dengan Bapak Mas Wahyu, warga yang lain juga muntah-muntah, padahal itu masih kecium baunya belum melihat kondisi jenazahnya. Pak RT dan beberapa aparat desa lainnya, termasuk Kung Prit yang saat itu juga ada di rumah Bahrah, memutuskan untuk masuk ke dalam sambil menutup hidung. Begitu sampai di depan pintu, sebagian ada yang kembali karena tidak kuat melihat betapa mirisnya jasad tersebut. Jasad tersebut menggunakan kebaya berwarna ungu. Ada payet bunga-bunga dan di dalamnya ada kemben sebagai penutup area dada. Lalu mengenakan kain jarik
dan gaya pakaiannya persis seperti nenek-nenek pada zaman dulu. Sebagian warga ada yang disuruh datang ke kantor polisi, sedangkan Bapak Mas Wahyu harus pulang karena harus membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. Lah wong saat itu Bahrah tidak ada di rumah dan warga juga tidak ada yang mengira kalau jasad tersebut adalah mayat Bahrah. Yang mereka tahu, Bahrah terakhir kali keluar rumah membawa tas yang biasanya beliau bawa saat hendak membantu seseorang melahirkan, dan setelah itu Bahrah tidak terlihat lagi. Sudah hampir 4 hari, warga tidak ada yang melihat sosok Bahrah, dan mereka hanya melihat pintu rumah Bahrah selalu dalam kondisi tertutup dengan lampunya yang padam. Biasanya, warga yang bercocok tanam di sawah depan rumah Bahrah setiap pagi selalu bertemu Bahrah yang menyapu pekarangan depan rumahnya. Sesekali, Bahrah menawarkan cemilan seperti pisang goreng atau sukun goreng untuk orang-orang di sawah depan rumahnya. Tapi beberapa hari ke belakang, Bahrah tidak nampak lagi di rumahnya. Bahkan, untuk sekedar menyapu pekarangan rumahnya, Bahrah tidak terlihat sama sekali. Warga juga mengaku tidak mencium bau apa-apa ketika melewati rumah Bahrah saat hendak ke sawah. Jadi, warga juga tidak menaruh curiga karena di pikiran mereka Bahrah sedang ada pasien di luar kabupaten, makanya sampai berhari-hari. FYI, Bahrah juga menerima dari desa-desa lain dan biasanya juga baru pulang sekitar 3 hari sesudahnya. Tapi, ada beberapa warga yang mengaku pernah melihat Bahrah dimarahi sama Pak Wi. Cuma, warga tidak ada yang tahu masalahnya apa dan hanya mendengar kalau Bahrah tidak bersedia membantu istri Pak Wi melahirkan. Siapa itu Pak Wi? Tahan dulu ya, nanti kita susun jadi satu kronologinya. Tak lama kemudian, polisi datang dan beberapa timnya. Mereka langsung membawa tubuh tanpa kepala itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika polisi mencari potongan kepalanya, mereka sama sekali tidak bisa menemukannya. Sampai dibantu oleh warga sekitar menyusuri setiap sudut rumah Bahrah, hasilnya tetap nihil. Potongan kepala itu masih belum ditemukan, dan epiknya, sampai detik ini, potongan kepala itu tidak pernah ditemukan sama sekali. Polisi juga meminta kesaksian beberapa warga, lalu meminta perwakilan aparat setempat untuk ikut ke rumah sakit demi mengidentifikasi tubuh tersebut. Barangkali masih ada sedikit tanda yang bisa dikenali dari tubuh itu. Meski Kongprit berkata berkali-kali, "Iku ngono awake irah, lah iku wonge nangis nang pojokan omahe," yang artinya begini, itu badannya irah, lah itu orangnya nangis di pojokan rumahnya, sambil menunjuk sisi rumah Bahrah. Berhubung ini adalah kasus yang cukup besar saat itu, polisi tidak bisa membenarkan pernyataan dari Kongprit sebelum mendapatkan hasil yang lebih konkret dari pihak rumah sakit yang memeriksa tubuh tersebut. Akhirnya, polisi menyuruh salah satu perwakilan dari aparat desa untuk ikut bersama mereka. Dan Pak RT pun bersedia untuk ikut demi mempercepat proses kerja pihak kepolisian. Tak berselang lama, Pak RT kembali ke desa itu ditemani oleh seorang kepala polisi, memberitahukan bahwa jasad tubuh tanpa kepala itu adalah tubuh Bahrah. Pak RT lalu mengarahkan hansip setempat untuk memberi pengumuman kepada warga-warga yang lain tentang berita meninggalnya Bahrah, dan berita itu hingga terdengar ke desa sebelah. Dukun bayi tersohor di desa itu yang sempat tak terlihat berhari-hari ternyata ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Hebohlah warga satu kampung pada saat itu. Pak RT meyakini kalau tubuh tersebut adalah tubuhnya Bahrah berdasarkan tai lalat besar yang ada di dada kirinya. Semua orang yang berbicara dengan Bahrah pasti melihat tahi lalat itu. Selain ukurannya yang lebar,
tahi lalat itu selalu terlihat karena baju Bahrah memang terbuka di bagian dadanya. Kalau kalian tahu baju nenek-nenek zaman dahulu yang terawang terus dalamnya pakai kemben dan kancingnya itu cuma ada di bagian dada, terus di bagian perut pakai udeng atau penyambung antara kemben sama kain jarik. Kurang lebih seperti itu gambaran bajunya Bahrah saat terakhir ditemukan. Dan kalau kalian tahu, pasti kalian paham sama yang aku maksud. Karena warga tidak ada yang tahu soal keluarga Bahrah, Pak RT memutuskan jenazah Bahrah dimakamkan di desa itu. Dan Bahrah malam itu juga, tepatnya jam 11 malam dimakamkan di area pemakaman setempat tanpa kepalanya. Menurut info yang Pak RT dapat, Bahrah dibunuh dengan cara ditusuk terlebih dahulu di bagian dadanya, sebelum akhirnya lehernya dipenggal dengan menggunakan sebuah benda seperti golok atau sabit. Dokter yang memeriksa jenazah Bahrah berkata, kalau pembunuhnya ini cukup hanya sekali tebasan sudah bisa membuat kepala Bahrah terlepas dari tubuhnya. Potongannya rapi, dan sepertinya hal tersebut sudah disiapkan secara matang-matang oleh sang pembunuh. Dari situlah mulai muncul banyak sekali argumen dari warga sekitar. Banyak sekali yang mengaitkan kematian Bahrah dengan meninggalnya istri Pak Wi waktu itu. Jika ditelaah dari cerita warga, alasan itu cukup sinkron kenapa Bahrah sampai bisa meninggal dalam kondisi sesadis itu. Ada seorang warga yang menjadi saksi malam meninggalnya istri Pak Wi. Panggil saja Bu Jum. Bu Jum saat itu ada di rumah Pak Wi untuk membantu proses kelahiran anak pertama Pak Wi. Bu Jum juga melihat Pak Wi terus memaksa Bahrah membantu istrinya meski Bahrah menolak berkali-kali, tapi Pak Wi seperti tidak mau tahu. Alasan Bahrah menolak itu pun bukan tanpa alasan. Bahrah menolak karena usia kehamilan istri Pak Wi waktu itu masih 8 bulan. Sangat beresiko kalau hanya ditangani oleh seorang dukun bayi dan membutuhkan penanganan medis. Kalau kalian orang Jawa, pasti pernah mendengar istilah bayi kalau masih 8 bulan itu balik enom atau balik abang, yang artinya balik muda. Berbeda dengan usia kandungan 7 bulan, yang mana bayinya dibilang bayi tuwek atau bayi tua. Dan sama dengan usia 9 bulan, tapi tetap sama-sama beresiko. Meski sudah mendapat penjelasan panjang lebar dari Bahrah, Pak Wi tetap bersikeras agar istrinya melahirkan dengan bantuan Bahrah saja. Entah apa yang ada di pikiran Pak Wi waktu itu, padahal beliau termasuk orang berada di desa itu. Tapi untuk kelahiran anaknya aja, masih bisa-bisanya perhitungan seperti itu. Bahrah yang menolak berkali-kali akhirnya menerima ancaman dari Pak Wi sehingga membuatnya tidak bisa berkutik. Bu Jum yang waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan kalau Bahrah sempat menangis waktu itu. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan terjadi. Anak dan istrinya Pak Wi meninggal dunia secara bersamaan. Istrinya meninggal akibat pendarahan hebat, dan bayinya meninggal karena kekurangan oksigen. Tapi Pak Wi justru menyalahkan Bahrah, seakan Bahrah dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari itu. Sejak kejadian itu, gelagat Bahrah aneh. Bu Jum meyakini kalau Bahrah seperti dalam kondisi tertekan. Berkali-kali seperti ingin menghindar dari seseorang dan terlihat sering mengurung diri di rumah. Terakhir terlihat itu saat berdebat dengan Pak Wi di depan rumah Bahrah. Lalu, Bahrah tidak terlihat kembali. Tahu-tahu, Bahrah sudah ditemukan dalam kondisi terbunuh dengan keji. Meninggalnya Bahrah bukan hanya menyisakan tanda tanya, melainkan juga teror kepada masyarakat setempat. Banyak sekali warga yang mengeluhkan teror pocong tanpa kepala mendatangi rumah masing-masing dari mereka. Karena saking banyaknya teror, tim hanya mengambil 3 cerita paling seram. Seperti biasanya. Kejadian pertama,
dialami oleh warga yang bernama Bu Tani, istri dari Pak RT. Saat itu, Bu Tani sedang membuat apem untuk 7 harinya mendiang Mbah Rah. Ngomong-ngomong, warga di sana sangat solid sekali. Mereka menghargai segala jasa Mbah Rah, karena hampir semua anak-anak yang ada di kampung itu terlahir dengan selamat ke dunia dari tangan Mbah Rah. Hanya kejadian waktu itu saja, Mbah Rah gagal menyelamatkan seorang anak akibat keegoisan bapaknya. Jadi, warga berbondong-bondong mengadakan acara tahlilan untuk Mbah Rah. Lah, kebetulan Bu Tani dapat kebagian membuat apem. Saat ingin mematikan api dari tungkunya, Bu Tani seperti mendengar seseorang berbicara di belakangnya, dan seorang itu berkata, "Damel nopo Bu dalu-dalu?" Yang artinya begini, "Bikin apa Bu malam-malam?" Bu Tani membalas suara itu tanpa menengok wajahnya. "Niki Bu, damel apem, kagem 7 dintene Mbah Rah, mengke bakda isya. Ini Bu bikin apem untuk 7 harinya Mbah Rah nanti bakda isya." Lalu dibalas begini, "Terima kasih banyak ya Bu, sudah peduli sama saya," ucap suara di belakang Bu Tani. Bu Tani yang mendengar suara itu sedikit keheranan dan seketika teringat kalau beliau pada waktu itu di rumah sendirian dan pintu rumahnya dikunci beliau dari dalam. Lantas, itu suara siapa? Sambil setengah ketakutan, Bu Tani perlahan menoleh ke belakang dan beliau melihat ada sosok pocong tanpa kepala dengan bagian lehernya yang terus mengucurkan darah, berdiri di pojok kiri depannya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Bu Tani yang melihat itu langsung melempar nampan apem di tangannya dan lari keluar rumah. Teriakan Bu Tani spontan membuat satu kampung geger waktu itu. Dan malam itu dilalui warga dengan suara tangisan seorang perempuan tua yang terdengar begitu pilu. Suara itu seperti menggema sekampung, dan tidak ada satupun warga yang berani masuk ke rumah masing-masing. Mereka terlalu takut bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala yang diyakini bahwa sosok tersebut adalah mendiang Mbah Rah. Arwah Mbah Rah penasaran untuk mencari kepalanya yang sampai detik ini masih belum dapat ditemukan keberadaannya. Kejadian itu berlalu begitu saja. Teror kedua dialami langsung Pak Uji, pemilik sawah yang letaknya pas di depan rumah Mbah Rah. Saat itu, Pak Uji berangkat ke sawah sekitar pukul 3:30 pagi. Karena saat itu sudah masuk waktunya menanam bibit padi yang baru. Beliau berangkat sendiri karena anak-anaknya berniat datang kalau sawahnya sudah selesai Pak Uji bajak. Berangkatlah Pak Uji tanpa berpikir aneh-aneh. Begitu Pak Uji tiba pas di rumah Mbah Rah, tubuh Pak Uji tiba-tiba merinding semua. Pak Uji mengaku saat itu suhu sekitar berubah menjadi dingin, dan dinginnya itu gak wajar. Dalam hati Pak Uji bergumam, "Pasti ada yang tidak beres ini." Tapi Pak Uji tetap berusaha berpikir positif. Dan benar saja, tak lama dari kejadian aneh itu, Pak Uji melihat ada sesosok pocong berdiri di tengah-tengah rimbunnya pohon pisang yang terletak di samping kiri rumah Mbah Rah. Saat Pak Uji mendekati pocong itu, beliau melihat pocong tersebut tanpa kepala, dan lagi-lagi hanya ada darah yang mengucur dari leher pocong tersebut. Darahnya membanjir kain kafan lusuh pocong tersebut. Sebenarnya Pak Uji takut, tapi beliau mencoba tenang dan berkata, "Kulo boten ganggu sampean. Dadi kulo nyuwun tulung, ojo ganggu kulo. Kulo badhe teng sawah." Dan secara mengejutkan, sosok pocong itu hilang begitu saja di depan mata Pak Uji. Dan secara mengejutkan, Pak Uji pingsan, lalu dibangunkan oleh anak-anaknya yang menyusul beliau ke sawah. Dari situ,
Berita teror pocong tanpa kepala semakin merajalela dan membuat desa kelahiran Mas Wahyu menjadi mencekam. Hingga ke peristiwa terakhir yang menurutku paling menghebohkan, yaitu ditemukannya Pak Wi dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumahnya. Sebelumnya, warga heboh berkumpul di rumah Kung Prit karena Kung Prit membuka dirinya sebagai mediasi untuk berbicara dengan sosok pocong tersebut agar tidak lagi meneror warga. Kung Prit mulai melakukan sebuah ritual di hadapan banyak orang waktu itu. Tiba-tiba saja terdengar suara burung hantu disertai udara malam yang begitu dingin. Semua warga di desa itu, bahkan ada beberapa dari desa sebelah yang menyaksikan kejadian saat itu, di mana tiba-tiba muncul sosok pocong tanpa kepala dari dalam rumah Kung Prit. Sosok pocong itu melompat keluar rumah Kung Prit sambil terdengar suara tangisan. Kung Prit berkata kepada sosok pocong itu, "Rah, dudukno sopo sing mateni kowe?" Artinya begini, "Rah, tunjukkan siapa yang membunuh kamu." Mendengar itu, warga kaget. Mereka seakan tidak percaya kalau sosok pocong tersebut adalah arwah Bahrah yang penasaran. Lalu, Kung Prit melanjutkan bicaranya. "Jangan ada yang mengikuti pocong itu. Semuanya diam, duduk saja di sini. Nanti aku yang bercerita, biar Irah membalas dendamnya sendiri." Warga pun menuruti perkataan Kung Prit, dan seketika situasi menjadi sunyi hampir 1 jam lamanya. Tak lama, kemudian Kung Prit tertawa sambil menyebut nama Widodo berkali-kali. Widodo adalah Pak Wi, dan Kung Prit mulai bercerita. Sepeninggal istri dan anaknya, Widodo menjadi marah kepada Irah. Widodo berpedoman kalau Irah yang sudah membunuh istri dan anaknya. Widodo meminta balas kepada Irah. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Irah sempat ingin meminta bantuan warga, tapi diancam sama Widodo. Sebagai ganti atas meninggalnya istri dan anaknya, Widodo meminta kepala Irah. Hari itu, Irah sempat ingin melarikan diri. Sayangnya dia berpapasan dengan Widodo dan membuat Widodo murka karena mendapati Irah yang ingin kabur. Widodo langsung menyeret Irah ke kebun belakang rumah Widodo dan mengeksekusi Irah dengan keji. Lalu dengan diam-diam, Widodo menaruh tubuh Irah yang sudah terpenggal kepalanya di dalam rumah Irah. Sedangkan arwah Irah menuntut balas sembari mencari kepalanya yang entah dibuang kemana sama Widodo. Kini, Irah sudah menumpahkan segala dendamnya kepada Widodo dengan cara yang sama seperti dirinya terbunuh waktu itu. Kalian bisa cek ke rumah Widodo sekarang. Menyaksikan apa itu yang disebut nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kung Prit tertawa kencang dan diiringi dengan warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Wi. Ketika sampai di rumah Pak Wi, mereka terkejut melihat sosok Pak Wi sudah meninggal dalam kondisi terpenggal kepalanya dengan sebilah golok yang masih menancap di lehernya. Pak Wi meninggal dalam posisi duduk di kursi sedangkan kepalanya jatuh di tengah-tengah kakinya. Warga yang menyaksikan kejadian itu teriak histeris dan malam itu di desa tersebut mencekam. Apa yang dilihat mereka hari itu benar-benar tidak bisa terlupakan dari memori mereka. Dan misteri keberadaan kepala mendiang Bahrah terkubur rapat bersamaan dengan meninggalnya Pak Wi hari itu. Dendam sudah terbalas, tapi arwah mendiang Bahrah konon masih bergentayangan sampai detik ini. Sosok pocong tanpa kepala masih terus meneror warga mencari di mana keberadaan kepalanya. Di tahun 2005, rumah mendiang Bahrah sempat dijadikan sebuah klinik bersalin. Tapi, karena teror pocong tanpa kepala meneror ibu-ibu yang melahirkan di tempat itu, membuat klinik tersebut sepi dan sempat kosong. Hingga di tahun 2011, rumah tersebut dan lahan-lahan di sekitarnya dikelola pemerintah setempat dan dijadikan sebuah puskesmas yang memiliki sarana kesehatan lengkap untuk masyarakat di desa tersebut.
Satu-satunya puskesmas yang menyimpan sejarah kelam tentang meninggalnya seorang dukun bayi tersohor di desa itu. Sampai detik ini, warga yang periksa ke puskesmas itu sering diganggu dan diawasi oleh sosok tak kasat mata, terutama di balik kia dan area ruang persalinan serta rawat inap. Semua yang pernah singgah di ruangan itu pasti akan bertemu sosok pocong tanpa kepala di waktu-waktu tertentu, khususnya di tengah malam. Pernah ada seorang ibu hamil yang melahirkan di puskesmas tersebut, dan waktu itu si ibu masih pembukaan 4. Datang ke puskesmas jam 6 malam. Ibu itu disuruh untuk stay di puskesmas agar bidan yang menanganinya bisa dengan mudah mengontrol pembukaannya. Sedangkan sang suami pulang untuk mengambil segala keperluan. Saat itu, ibu ini disuruh bidannya untuk berjalan mondar-mandir di lorong kia untuk mempercepat proses pembukaannya. Bidan itu juga berpesan agar sang ibu tidak keluar dari lorong kia, karena lurusan dari lorong tersebut adalah kamar mayat. Tapi sang ibu waktu itu mengaku kalau suhu di lorong itu pengap dan gerah, sehingga membuatnya untuk keluar dari lorong. Begitu ibu itu keluar, secara langsung di depan matanya, ibu ini melihat pintu kamar mayat terbuka sendiri secara perlahan-lahan. Ibu ini juga perlahan mendekat sambil mengucapkan salam. Semakin lama, jarak sang ibu tidak jauh dari pintu kamar mayat. Sang ibu dikejutkan dengan sosok pocong tanpa kepala keluar dari dalam ruangan kamar mayat tersebut. Sosok itu bertanya, "Sampun pembukaan pinten, Bu? Sudah pembukaan berapa, Bu?" Ibu ini sontak teriak dan membuat suster atau bidan yang berjaga saat itu terkejut dan menghampiri sang ibu. Mereka semua langsung menggotong sang ibu ke ruang melahirkan karena ada darah yang merembes keluar dari ibu itu. Begitu sampai di ruang persalinan, ternyata sudah pembukaan 10 dan tak lama kemudian sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat. Jarak antara pembukaan 4 ke pembukaan 10 hanya berjarak 15 menit dan itu adalah kehamilan pertama. Semenjak kejadian itu, ada rumor yang berkembang. Ketika ada seorang ibu yang ingin melahirkan di puskesmas itu dan bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala, ibu itu akan dipermudah saat melahirkan bayinya. Cuma, wallahu a'lam, semua tergantung pikiran orangnya masing-masing. Percaya dan berserah itu cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu hanya tipu daya iblis. Jadi, banyak-banyak berzikir. Karena dimanapun kita berada, pasti berdampingan dengan sosok-sosok seperti mereka. Jangan mudah tertipu lagi, apalagi terbelenggu terlalu dalam dengan iblis. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.